sekalian. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita akan muliakan Tuhan dengan nyanyian rohani metodis nomor 2 ayat yang pertama, Ya Kali Semesta. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami jemaat Tuhan, walaupun dengan situasi COVID-19 saat ini, kami tetap datang beribadah kepadamu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua di setiap keberadaan kami saat ini. Dan biarlah ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan perjalanan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 2 ayat 2 sampai dengan 4, Ya Kali Semesta. Sabdamu
telah jatuh ke dalam dosa. Dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam nafiri kita. Marilah kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menundukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, serta mengambil komitmen untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan menyegarkan iman kita, seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Marilah kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani metodis nomor 80 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah orang berdosa. Jangan
kita membaca firman Tuhan secara responsoria yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya. Dan pada ayat yang terakhir kita membacanya bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bersama-sama kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang-orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel sebagai pendahuluan khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin.
Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan nota jemaat untuk mengetahui kegiatan kita selama 1 minggu ini. Nota jemaat ini akan dibacakan oleh CRS Bapak Henry Unje. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Minggu ini adalah minggu keempat Paskah. Gembala sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Bagi yang membutuhkan informasi ataupun pelayanan, dipersilakan menghubungi gembala sidang ataupun majelis. Adapun warta jemaat minggu ini adalah 1. Laporan keuangan minggu lalu, total persembahan kebaktian minggu, persepuluhan, ucapan syukur dan lain-lain tanggal 26 April 2020 sebesar Rp6.930.000. Kedua, Komisi Keanggotaan, ucapan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Ibu Elena Syadari tanggal 30 April, Ibu Tiulang Napitupulu tanggal 3 Mei. Gembala sidang majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, sukacita selalu karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Diambil dari Amsal 3 ayat 2. Ketiga, kebaktian minggu. Kebaktian minggu kita berjalan seperti biasa dengan memakai sarana YouTube. Atas nama Gembala Sidang Gereja kita tercatat Dedi Ritonga. Dimohon kepada semua jemaat agar dapat mengikuti ibadah ini. Juga akan dikirimkan link YouTube di WA grup jemaat. Tempat persekutuan doa diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 19.30 WIB. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengikuti persekutuan doa melalui acara siaran langsung di Facebook atas nama Dedi Ritonga. Mari kita bersungguh-sungguh berdoa agar terjadi pemulihan dalam kehidupan kita ini, khususnya memberantas wabah COVID-19. Yang kelima, gemar membaca Alkitab dan pokok doa tiap hari. Marilah kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui gemar membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Daftar bacaannya dari tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2020 dapat kita lihat di lembaran warta jemaat kita. Keenam, panitia kebaktian untuk laporan lagu-lagu untuk minggu depan dapat kita lihat di warta jemaat kita. Ketujuh, persiapan hendak nikah telah diberikan bimbingan pastoral atau katekisasi pranikah kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan atas nama Saudara Dr. Christian Utoruk dengan Saudari Dr. Andrea Olivia pada tanggal 18 April 2020 dan akan berjalan selama 6 bulan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati sampai kepada waktu pernikahan yang ditentukan oleh keluarga. Kedelapan,
kegiatan rencana kerja untuk kegiatan atau rencana kerja gereja kita dapat dilihat di napiri kita masing-masing. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga dan kehidupannya. Majelis dan jemaat juga mengucapkan terima kasih atas semua persembahan syukur, persepuluhan dan persembahan lainnya yang telah dipersembahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kiranya Allah sumber segala berkat berkenan memberkati persembahan kita dan memakainya bagi pekerjaan pelayanan di dalam gerejanya. Demikianlah warga jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan atau koreksi, mohon menyampaikannya kepada gembala sidang dan majelis atau bendara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Rinal Hutahayan. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 90 ayat 1 sampai dengan 3, indahnya saat yang teduh. bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
pada saat ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan pada kami hingga saat ini, berkat kesehatan, hingga kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah kiranya Kau mau mendengarkan doa kami dan Kau mau jawab itu semua indah pada waktunya ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami sedang mengalami pandemik untuk penyakit COVID-19. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mau sembuhkan orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Dan biarlah semakin banyak yang sembuh ya Bapa, dan angka kematian juga semakin menurun. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintahan kami, terutama tim gugus depan penanganan COVID-19 ini ya Bapa. Engkau lah yang berkati mereka ya Bapa dalam menangani masalah ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan juga Tuhan. Biarlah mereka juga bijaksana Tuhan dalam mengambil setiap keputusan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi tim kesehatan, tim medis yang menangani atau yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Kau tahu Tuhan risiko yang sangat besar yang mereka ambil. Biarlah kiranya Tuhan juga berkati mereka. Berikan mereka kekuatan ya Bapa. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat yang ada di GMI Bukit Zaitun ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan dan pemulihan dari Ibunda Bapak Nina Utahayan, Ibunda dari Ibu Pita Dolok Saribu, Ibu AVH Manulang, Ibunda dari Ibu Cipto Harjo, Ibunda dari Ibu Darmawati Napitupulu, Ibunda dari Ibu Merawati Munte, Ibunda Bapak TM Siombing, Ibunda Bapak Erna Baban, Ibu Panggabean, Ibunda dari Ibu Tionan Napitupulu ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai mereka dalam kondisi mereka saat ini ya Bapak. Berikan mereka kesembuhan, berikan mereka pemulihan ya Bapak. Dan Kau berkati setiap orang yang merawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan yang saat ini sedang sakit. Kau yang sembuhkan juga, Kau mau jamah juga, Kau mau berkati juga ya Tuhan. Biarlah mereka juga bisa sembuh dan pulih bersama ya Bapak. Bapak di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau jauhkan kami semua dari virus COVID-19 ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjaga kesehatan kami masing-masing dengan menjaga protokol yang dianjurkan oleh pemerintah kami ya Bapak. Bapak di sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami juga yang berulang tahun minggu yang lalu ya Bapak, Ibu Helena Siadari dan Ibu Tiona Napitupulu. Tuhan, berkati anakmu ini ya Bapak. Biarlah Kau yang berikan kesehatan, berkat bagi mereka ya Bapak, dan keluarga mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga bisa menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, terutama dalam lingkungan mereka Bapak. Bapak di sorga, kami berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha jemaat. Kiranya Tuhan berkati setiap kami jemaat Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami ya Bapak. Biarlah kami bisa mengerjakan semua pekerjaan kami dengan baik, dan juga usaha-usaha yang kami lakukan juga Tuhan. Biarlah semua itu berjalan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami sedang mencari pekerjaan. Kiranya juga Tuhan mau tunjukkan jalan yang terbaik buat mereka ya Bapak, untuk mereka bisa mendapatkan yang terbaik Tuhan. Bapak di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang merindukan keturunan, keluarga Bapak Martinus Sambarita dan keluarga Bapak Sri Kanjarian. Kami tahu Tuhan usaha yang telah mereka lakukan. Biarlah Engkau yang menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, berkati setiap usaha yang mereka lakukan ya Bapak. Engkau yang menyertai mereka selalu Tuhan. Dan kami yakin percaya Kau akan selalu memberikan berkat kepada kami semua ya Bapak, terutama dua keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, dengan hati yang bersukacita, marilah kita mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan
Demikian juga persembahan persepuluhan, Bapak Ibu yang terkasih, persembahan kita dapat kita kirimkan melalui rekening bendahara gereja kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita kepada Tuhan diambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Kamu telah kena itu, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani metodis nomor 164 ayat 1 sampai dengan 3. Ya Tuhan tiap jam. Segala pujian dan syukur kami kepadamu pada minggu ini Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan kiranya memilih setiap kami Tuhan. Begitu juga dimanapun jemaat-Mu boleh berada, hantarkan persembahan ini Tuhan di hadapan-Mu untuk Engkau senantiasa boleh kiranya memberkati kami ya Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi kami saat ini kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, terus mencurahkan berkat kepada kami ya Bapa. Dalam kiranya Tuhan Yesus terimalah persembahan ini. Itu juga kami berdoa bagi yang membawa persepuluhan secara khusus di kartu 015, di kartu 017, 22, 24 dan 26. Biarlah kasih Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang memberi persembahan minggu ini, persembahan ucapan syukur dan persembahan persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan ini ya Bapa.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan segenap hati dan jiwa kita untuk mendengarkan sabdanya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bernyanyi dari pujian Kunyanyi Haleluya. Kita nyanyikan 2 kali. dimanapun kita boleh berada hari ini, saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelumnya mari minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih anugerah yang Engkau beri. Tuhan,
manakala kehidupan ini jalan tidak rata, manakala kehidupan ini selalu mendung mewarnai, tetapi kasih Tuhan kami percaya selalu ada di dalam kehidupan kami. Kecemasan, ketakutan boleh datang ya Bapak, pikirannya tidak merenggut itu semua apa yang telah Engkau beri kepada kami. Dan melalui firman-Mu Tuhan, diteguhkan, dikuatkan, sebab satu-satunya pengharapan kami yang terus kami boleh sampaikan dan serahkan, yaitu di dalam Yesus Tuhan kami. Karena itu Tuhan berfirman-Lah Engkau sendiri bagi kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saudara-saudara kekasih, saya akan baca bagi kita semua bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mendengar suaranya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Amin. Saudara-saudara kekasih, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah jaminan Sang Gembala. Jaminan Sang Gembala yang, saudara, memberikan kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jaminan Sang Gembala bagi kita. Saat pada suatu hari, saudara-saudara, ada seorang istri. Dia mungkin karena kelelahannya atau karena ketidakhati-hatiannya, dia jatuh dalam sumur, saudara. Kemudian si suami membiarkan, tetapi karena anak-anaknya selalu mencari, kemudian saudara-saudara kekasih, mereka berupaya mencari kemana si istri itu pergi. Rupa-rupanya mereka, saudaraku, mendapatkan motif, mungkin si istri itu jatuh dalam sumur begitu ya. Jadi saudara kekasih, mereka memanggil orang lain untuk pergi menolong istrinya. Kemudian saudara, mereka lihat di sumur itu berkeluaran, saudara. Semua yang ada penghuni di dalam sumur itu. Dan ini sebuah cerita, saudara-saudara kekasih. Mereka bingung. Sepertinya istrinya jatuh di sumur itu, iya. Tetapi semua penghuni di dalam sumur itu keluar. Kenapa, ada apa? Kemudian mereka karena ingin tahu, mereka tangkaplah satu saudara yang keluar dari sumur itu, tangkap itu. Jadi ditanya, diinterogasi. Kenapa kamu keluar dari sumur itu? Kemudian saudara-saudara kekasih, dia bilang, makhluk itu bilang begini, istri siapa itu di dalam sumur itu? Tidak tahan kami, seluruh penghuni dalam sumur ini keluar semua, kata ini saudara kekasih. Dan dia bertanya, ini suaminya yang mana ini? Hebat sekali ini suaminya.
Kenapa? Karena kami tidak tahan dengan keadaan kami. Karena si istri itu selalu banyak kali yang dia katakan, dan kami tidak tahan. Kami semua yang ada langsung pergi keluar, dan sekarang istri itu ada di situ. Nah kemudian saudaraku, si suaminya pun bingung. Ini selamatkan atau enggak ya istri saya ini? Bingung saudara kekasih. Tapi saya percaya orang yang mendengar hari ini, bagaimanapun istri saudara, Anda pasti akan mencintai dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya, terlihat walaupun terpaksa ya, dari matanya saya bisa melihat terpaksa. Sudah menikah, enak lah, udah ada ikatan cincin begitu saudara kekasih. Nah, apa hubungannya dengan jaminan sang gembala? Saudara, saya mau kasih tahu saudara, seperti seorang istri itu, itulah kita. Kan kita selalu bawel di depan Tuhan, kepada Tuhan bawel. Tuhan, situasi ini bagaimana? So Anda bayangkan, setiap hari kita selalu isi hidup kita dengan itu. Bahkan makhluk apapun tidak akan bisa sudah tahan untuk mendengarkan semua keluh kesah kita. Alkitab ini sudah bilang kepada kita, akulah gembala, aku berjalan di depan, akulah gembala, akulah pintu. Amin saudara. Kalau Tuhan sendiri melalui salibnya, bukti cinta kasihnya sudah Dia beri kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita masih bawel? Lihat kiri kanan, ada yang bawel, untung kiri kanan saya nggak ada, saudara kekasih. Mungkin dalam pikiran dia pikir, oh iya, gimana enggak kita selalu mengatakan kelemahan, kekurangan kita, Tuhan. Mungkin itu juga wajib kita sampaikan kepada Tuhan. Karena siapa yang tahan hari-hari ini sudah situasi yang susah ini. Sekuat-kuatnya orang hari ini saudara, kalau menghadapi situasi ini mungkin pun pasti akan teriak. Jangankan hanya teriak, mungkin ada mata kita pun bercucuran begitu ya, sampai kapan begitu. Mungkin ada acara-acara kita yang penting yang kita sudah siapkan tertunda, dan belakangan ini ada berita-berita duka yang harusnya kita dengan sakral memberangkatkan orang kekasih kita, tapi terhalang dan tidak bisa kita tunjukkan rasa cinta kasih kita terakhir kali. Situasi seperti ini sudah. Tapi saya mau bilang bukan tidak boleh bawel, bukan itu sudah. Tapi saya mau kasih tahu, apapun kondisi kita hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, jaminan sang gembala itu kita harus pegang hari ini. Amin saudara. Itu yang harus kita pegang hari ini. Karena firman Tuhan di ayat yang ke-10 ini yang ayat yang menurut saya setiap orang harus menyimpannya dan mengalungkannya menjadi loh di dalam hatinya. Sudah ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi apa kata Tuhan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Saya percaya situasi ini pun Tuhan masih memberi kita hidup, Tuhan masih kita memberikan harapan, Tuhan masih memberikan kita secukupnya tangannya, dan Tuhan, saya percaya, memberikan kekuatan kepada kita semua hari ini saudara kekasih. Nah oleh karena itu ada dua hal yang saya mau bagi kita saudara kekasih. Yang pertama adalah jangan kekhawatiran itu yang menyesatkan kita. Khawatir bisa, ya dong. Saya punya anak gadis yang paling manis gitu, paling cantik ya. Belakangan ini karena sering tidur gitu ya, tidur kadang-kadang saya terbangun begitu, saya lihat anak saya ini udah mulai besar saudara. Saya takut kadang-kadang saya salah panggil, ini mamanya gitu ya. Saya mungkin berpikir bagaimana dengan orang tua kita dulu ya, orang-orang yang sudah punya anak perempuan, anak gadis, anak laki-lakinya. Ya setiap orang pasti khawatir. Pasti semua orang punya khawatir, saudara kekasih. Dan itulah saudara yang kita mau kita dengar hari ini, bahwa kekhawatiran itu hati-hati. Kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Kadang-kadang bisa membuat kita saudara sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan menjadi nyata. Sesuatu yang tidak perlu tetapi menjadi saudaraku harus kita habiskan energi di situ.
Dan kekhawatiran itu, saudara, saya mau kasih tahu cuma satu hal, bahwa khawatir itu bisa kita tepis, yaitu alamat yang kita tuju itu sudah sangat jelas. Ayat firman Tuhan yang kita boleh baca hari ini sangat jelas sekali. Alamat yang dimana kita meminta, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Saudara kekasih, ketika kekhawatiran itu datang dalam dirimu hari ini, saudaraku, Tuhan Yesus sudah katakan melalui nats firman Tuhan ini, maka mintalah, aku akan memberikannya kepadamu. Mintalah. Dan saya mengajak bagi kita hari ini, lewat nats firman Tuhan ini, yang perlu kita minta adalah, saudara, kekuatan. Itu yang saya percaya, saudaraku, yang bisa mengalahkan kekhawatiran kita hari ini, mengalahkan semua kekhawatiran kita hari ini, saudara kekasih, yaitu kita minta kekuatan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seekor burung. Burung bukan sebuah, Bapak Ibu ya, seekor begitu ya. Ada seekor burung. Jadi burung ini, saudara, dipelihara mudah. Karena kalau kita lihat sepintas mudah sekali, dia tidak perlu kandang, dia tidak perlu sangkar, dan badannya cukup besar begitu ya, untuk dikonsumsi enak. Jadi memeliharanya pun mudah, dan tidak perlu sangkar yang bagus begitu. Jadi hanya dibikin untuk apa? Untuk sekat-sekat begitu. Dan ketika melihat burung ini, orang bertanya, ini kan burung, ini bisa terbang dong? Bisa? Ini burung memang bisa terbang. Bukan burung onta. Kalau burung onta dia jelas Bapak Ibu ya, maka besar begitu ya. Ini burungnya seperti ayam begitu kira-kira. Kemudian seseorang itu bertanya kepada peternak burung itu, kenapa dia nggak terbang? Sayapnya mana gitu ya? Kayaknya sayap begini Bapak Ibu ya. Sayapnya mana? Kenapa dia nggak terbang? Saudara kekasih, si peternak itu bilang, oh iya, mudah memeliharanya supaya burung ini jangan terbang. Jadi dikasih semacam topi-topi di matanya ini, mata burung di sini Bapak Ibu ya, kiri kanan gitu ya. Nah, jadi dikasih topi-topi atau semacam penghalang supaya dia jangan lihat ke langit. Saudara, kenapa? Indikasinya begini, kalau dibikin topi begini, dia merasa dia sedang terkurung, terpenjara. Jadi dia tidak akan kepakkan sayapnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, jangan kira-kira mau terbang gitu kepakkan sayap. Karena ada lagu gitu, andai saja aku burung terbanglah jauh gitu ya. Karena terlalu banyak tidur di rumah, jadi lagu nostalgia pun kadang-kadang kita dengar gitu ya. Saudara kekasih, saya tidak bahas tentang lagu nostalgia, saudara, tapi saya tentang burung tadi yang tidak terbang. Karena ada yang menghalangi matanya. Saudara kekasih, setiap kali saudara dia mau melihat ke atas, dia tidak menemukan langit, dan dia tidak akan terbang. Tapi saudara, ketika burung itu tidak ada penghalang matanya, sejauh apapun langit, dia pasti akan terbang. Anak Tuhan, apa yang menjadi halanganmu? Kadang-kadang saudara, mata kita ini, arahan kita ini, itu menjadi penghalang. Allah kita Yesus sudah katakan bahwa saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Tapi kadang kita lupa ada kuasa yang lebih besar di surga itu yang mengasihi kita. Amin. Lepaskanlah yang menjadi penghalangmu, topi-topimu itu. Saudara kekasih, pandanglah ke langit bahwa di sana, saudaraku, ada harapan. Kalau hari ini nampaknya saudaraku COVID dewasa, saya bilang COVID dewasa karena COVID-19 kan 19 sudah dewasa gitu ya. COVID dewasa ini saudaraku, saya akan kita lewati, saudara kekasih, dengan kekuatan berkat Tuhan. Saudara kekasih, jadi kita akan melewatinya, dan saya percaya bahwa kita semua merindukan sesuatu yang Tuhan beri hadiah, katakanlah kepada kita, yang terus berharap kepada Tuhan. Hari ini bisa saja pundi-pundi kita mulai menepis, saudara,
Ketika kita bernapas seperti masker ini yang kembang kempis begitu susah kan, seperti itu mungkin ekonomi kita. Mungkin nih menurut saya. Saudara kasih, ketika kita pakai masker kembang kempis semua kan, aduh gimana lagi ya. Suku yang kasih dalam nama Tuhan, biarkanlah saudaraku kembang kempis masker ini, ganti lagi masker lain, tetap kembang kempis. Tapi saya percaya kita hari ini masih berdiri semua karena berkat anugerah Tuhan. Saudara kekasih, kekhawatiran itu saudara kadang-kadang bisa menjadi seperti topi-topi yang menghalangi pandangan kita. Kalau hari ini saudara kekasih, saya usul bagi kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi jaminan bagi kita. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan nyawanya kepada kita. Nah, firman Tuhan ini juga saudara menuntun kita ke air, ke rumput yang tenang. Tadi di ayat yang dikatakan melalui nas firman Tuhan ini, domba-domba itu pastilah perlu makan. Domba-domba itu tidak bisa hanya diberi pengharapan. Domba nanti ya 3 hari lagi kamu makan gitu ya. Domba 1 tahun lagi kamu minum. Ya mati dombanya dong. Nah, saya percaya istilah yang dipakai Tuhan Yesus saudara adalah menjadi jaminan bagi kita. Tuhan, aku ini anak. Saya percaya Tuhan pasti mendengar seruan doa kita, saudara kekasih. Oleh karena itu, saudara kekasih, kurangilah kekhawatiran kita hari ini. Pandanglah bahwa di langit sana, meskipun mendung, tapi kasih Tuhan tidak menjadi terhambat oleh karena mendung hari ini. Sebab kasih Tuhan itu, saudara kekasih, nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, cara meminta. Ini yang sering jadi problem. Cara meminta. Kadang ada anak Tuhan seperti tidak tahu, saudaraku, arahan doanya gitu ya. Bukan doa-doa yang melalui mimbar tadi, bukan. Saudara, kadang-kadang sedih kali perasaan saya. Sedih. Saya melihat contoh, maaf. Misalnya ada bantuan dari negara. Waduh, bahasanya enak. Itu orang yang punya Tuhan atau enggak, kadang-kadang dalam hati saya berpikir. Saudara, siapapun yang Anda mendengar nas firman Tuhan ini, saudara perhatikan cara Anda meminta. Tuhan Yesus sudah bilang, alamat jelas, Yesus Allah kita. Kalau hari ini masih keadaan kita seperti ini, saudara perhatikan cara kita meminta. Jangan-jangan kita meminta seperti orang yang tidak beriman. Jangan-jangan kita meminta seperti orang yang seperti maaf ya, pemerintah atau apa gitu. Kadang-kadang Tuhan memang juga suruh supaya kita sudah menyadari siapa sesungguhnya diri kita hari ini. Siapa sesungguhnya kita hari ini, sudah. Mungkin Tuhan, saudaraku, katakan hari ini kau tak perlu karena kau masih kuat. Di sana masih banyak orang yang mengalami kekurangan-kekurangan. Mungkin, saudaraku, mungkin ini, saudara, kau belum perlu. Mungkin masih di sana banyak orang yang lebih lagi, saudaraku, lebih menderita dan membutuhkan daripada. Tapi saudara, saya tidak mengkonfrontasi apapun yang Anda boleh katakan. Tapi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, cara kita meminta itu, saudara, bisa tidak sesuai dengan nas yang kita baca. Karena Tuhan Yesus katakan, saudara kekasih, bahwa apa yang menjadi jaminan bagi kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara kekasih, Tuhan ada di sana untuk mencukupkannya, memenuhkannya bagi kita. Suatu hari ada seorang janda di Sarfat dan didatangi seorang nabi. Nabi ini cukup besar, cukup banyak juga makannya, kira-kira gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara langsung melihat saya, saudara, saya bukan nabi, saudara. Jadi saya mengistilahkan supaya kita lebih kena dalam cerita Alkitab itu. Jadi itu mesti paceklik, susah. Ada seorang janda dengan anaknya, dan hanya tinggal tepung untuk dibuat hanya cukup makan mereka berdua. Nabi Elisa ini lain, datang dia, sediakan aku makan. Saudara kekasih, memang janda ini tidak marah gitu, cuma dia berkata, Tuhan, kalau kami buat nanti ini jadi roti, nanti setelah kami makan habis itu kami mati. Bahasanya itu yang dikatakan oleh Nabi itu. Tapi Nabi Elisa ini lain, sediakan aku makan. Saudara, Anda bisa tahu, Anda bisa tangkap ini. Berikanlah
hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan tahu kita semua butuh, tapi Tuhan mau tunjukkan kekuasaannya terlebih dahulu menghidupimu. Kekuasaan Allah itu terlebih dahulu menghidupimu. Janda itu saudaraku, ya buat roti itu. Saya mungkin bisa bayangkan bagaimana seorang janda itu membuat roti buat Nabi itu. Nabi ini apa sih gitu kan? Nggak kenal sih, orang butuh ini, orang apa sih gitu ya? Mungkin kayak gitu. Itu mungkin saudara. Tapi janda itu enggak, saudara, dia buat dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ketika sudah disajikan, lahap Nabi ini memakannya sampai habis. Apa yang terjadi? Nabi itu bilang, apa yang ada di dalam rumahmu? Emberkah? Apakah? Pokoknya semua yang bisa menampung, bikin di dapur, kata Nabi itu. Maka dibikinlah semua yang ada, saudaraku, yang bisa menampung di dapur. Apa kata Nabi Elisa itu? Nanti akan mengalir minyak zaitun dan terus akan mengalir. Betul, mengalir terus berkat, mengalir terus berkat, mengalir terus berkat, mengalir terus berkat. Amin, amin. Sudah dikasih, mengalir terus berkat, mengalir terus berkat. Dalam kesusahan, dalam keadaan apapun, ingatlah ada cara untuk kita meminta. Kalau hari ini Tuhan bilang harus kering dulu dirimu, ya kering, harus kena dulu kau situasi seperti ini, harus kena. Tapi persoalannya hari ini, kita tahu nggak, saudaraku, dalam keadaan keterpurukan kita ini, jangan sampai kau salah meminta, jangan sampai, saudaraku, kemuliaan Tuhan itu tidak terjadi dalam dirimu. Covid dewasa ini bisa saja, saudara, menghampas perilaku kita sebagai anak Tuhan, merampas kewibawaan kita, kewibawaan Bapa. Jangan sampai, saudaraku, Bapa kita itu baik, anak-anaknya, saudaraku, salah dalam cara meminta, salah dalam cara dia berdiri. Saudara kekasih, hari ini saya percaya anak Tuhan sedang dituntut untuk berlaku sebagaimana layaknya dia orang beriman. Dia punya Allah, dia punya hidup, dia punya, saudaraku, jaminan hidup di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara kekasih. Ada berapa kali Alkitab katakan Tuhan tidak suka dengan cara orang makan dan cara orang minum. Cara orang makan yang rakus seperti manna surgawi, Tuhan turunkan makanan, mereka minta daging. Anda tahu nggak cara orang itu makan? Daging itu masih perlu di mulut, udah dipegang lagi gitu. Belum sempat seluruh kerongkongannya menelan, sudah dimasukkan lagi daging. Tuhan marah, saudara. Cara minum juga, saudaraku, ada cara minum. Maaf ya, ada cara minum. Waktu itu tentara ini haus gitu. Mereka meminum. Tuhan bilang, yang minum tidak seperti cara manusia, suruh pulang. Ada pula cara minum, maaf, cara hewan gitu. Lalu itu, saudara kasih. Kadang-kadang, saudara, tanpa sadar, saya pun kadang ini berlaku mungkin bukan seperti seorang anak yang Tuhan mau. Tapi hari ini firman Tuhan ini, saudara, menjadi renungan bagi kita. Oh iya, caraku meminta, caraku menata hati. Tuhan, dengar aku. Mungkin seperti itulah Tuhan mau hari ini. Seperti seorang janda itu, dia tetap dengan tangannya, saudara, mengolah yang terbaik di antara hidupnya yang sulit. Dia tetap memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik. Dia beri kepada Nabi Elisa. Nabi itu dia tetap berikan hatinya dalam situasi kehidupan yang harusnya banyak orang mengutuk, banyak orang marah-marah. Yang situasi seharusnya banyak orang tidak terima dengan keadaan ini, banyak orang menyalahkan pemerintah, banyak orang menyalahkan ini, menyalahkan ini. Anak Tuhan, saudara kekasih, perhatikanlah cara meminta anak Tuhan dan kayak gitu mintanya. Saudara, Tuhan tahu 5 roti 2 ikan dibutuhkan 5.000 orang. Tuhan tahu. Murid-muridnya bilang, aduh, suruh pulang aja Tuhan. Enggak, mana 5 roti 2 ikan? Beri mereka makan. Tuhan, kau tahu rasanya lapar ini Tuhan. 5 roti 2 ikan tidak cukup untuk wajah, untuk orang lain. Bagaimana? Tidak, Tuhan, saudaraku, masih ada berkat yang Dia mau sediakan buat kita. Selama anak-anak Tuhan tahu cara meminta, tahu cara, saudara kekasih, menata hati, menempatkan Tuhan di tempat yang maha tinggi dalam hidupnya.
Amin, saudara kekasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini pun, perhatikanlah cara kau meminta. Tundukkanlah hatimu, besarkanlah nama Tuhan, saudara kekasih. Kemarau bisa datang, situasi bisa datang, COVID dewasa bisa menghantam kita, saudara. Mungkin ini, saudara kekasih, situasi lebih sulit. Contohlah orang-orang Kristen yang di Roma, ketika anak istrinya dan keluarganya dibakar, dipasung di tempat yang tinggi, mereka tetap nyanyikan haleluya, soli Deo gloria. Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Kenapa itu diungkapkan? Karena seluruh tubuhnya terbakar, tapi dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Itulah iman orang percaya, itulah anak-anak Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan. Dikuatkanlah kiranya kita, karena kita hari ini, saudara, sama seperti saya juga lemah, penuh kekhawatiran. Mungkin kata-kata saya juga kadang-kadang menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan melawat kita, saudaraku. Yesus jaminan sang gembala kita. Yang setuju katakan amin, saudara kekasih. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita tutup ibadah ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi, dan setelah bernyanyi saya akan berdoa. Saudara kekasih, di dalam bernyanyi ini dan di dalam doa-doa nanti, mungkin setiap kita punya pergumulan-pergumulan, naikkanlah, terus naikkanlah, karena jaminan kita Yesus Kristus sang Gembala kita menuntun kita. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini, dan kita akan bernyanyi memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian judulnya Hanya Kau Yang Menjadi Tempat Jawaban. Nanti setelah bernyanyi, saya akan berdoa kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga mengharap dan mengajak semua kita masuk dalam doa. Kita minta jawaban daripada Tuhan atas situasi hari ini. Kita bernyanyi. Apakah yang menggelisahkan hatimu? Apakah yang membuat kita merasa tidak ada jawaban dalam hidup ini? Saudara kekasih, mari bernyanyi. Tinggikan, muliakan nama Tuhan, minta jawaban dari Tuhan. Aku buktikan cinta berbalik.
untuk menunggu jawaban daripada Tuhan. Mungkin kita pun tak lagi mengandalkan doa-doa kita atau situasi kita hari ini. Tapi hari ini ada jawaban yang tersedia bagi kita, yaitu bahwa Tuhan mencintai, mengasihi kita lebih dari hidupnya sendiri, menjadi jaminan bagi kita. Oleh karena itu, mari dengan sepenuh hati bahwa kita mau katakan bahwa hanya Tuhan sajalah tempat jawaban apapun yang terjadi atas hidupku, apapun yang sedang melandaku hari ini, bahwa hanya ada Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap hal yang aku inginkan. Saudara berkekasih, mari sama-sama katakan dengan saya, hanya Kau yang mencari tempat jawaban bagiku. Tuhan Yesus, manakala juga kadang ada hal-hal yang mungkin menyakiti hatimu dalam situasi ini, Tuhan, lihatlah bahwa itulah kami sesungguhnya Bapa, itulah kami Tuhan, yang hari ini Kau boleh tilik dan lihat, bahwa Kau boleh selidiki hati kami sesungguhnya, oleh karena keberadaan kami, yaitu ya Tuhan, kemanusiaan kami, kelemahan kami. Oleh karena itu kami mohon ampun ya Bapa, bangkitkanlah kami, kuatkanlah kami, dan kami kiranya diteguhkan. Ada jawaban atas setiap doa-doa kami Bapa. Ada jawaban pemulihan bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi daerah kami, dan bagi seluruh dunia ini Bapa. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami, Tuhan beserta dengan kami, dan kami hari ini diberi kekuatan sepulang kami dari tempat ini. Kami dikuatkan, dihiburkan selesai dalam ibadah ini. Tetapi kami percaya Tuhan memulai sesuatu yang baru bagi kami. Itulah Tuhan, keinginan kerinduan hati kami. Kami mohon kepadamu, tumpang tanganlah Engkau bagi kami yang lemah tubuh, sakit, penyakit. Tumpang tanganlah Engkau ya Bapa bagi kami yang hari ini mengalami sedih duka. Tumpang tanganlah Engkau ya Tuhan Yesus hari ini yang mungkin mengalami kekurangan-kekurangan, sehingga biarlah di dalam nama Tuhan kami dikuatkan, dipulihkan, diberkati. Itulah seluruh doa permohonan kami pada siang hari ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila engkau telah mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Marilah ikut aku, seru Tuhan Yesus. Amin. Doksologi, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri. Kepada Allah beri dan terimalah berkat daripadanya. Maka turunlah atas kita sekalian kasih sayang daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus
Itulah yang memberkati setiap kita dan yang mencurahkan berkat pemeliharaannya mulai saat ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Satu hati kita katakan amin. Ambil waktu sejenak dalam saat. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih pada para pelayan minggu ini, Bapak Ibu majelis, dan kami juga berterima kasih bersyukur kepada Tuhan oleh ibadah kita bersama dengan jemaat Tuhan gereja kita. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menolong memberkati kita. Jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, minggu depan di channel yang sama kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.